Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Sahib dengan NIM 230 10750 1014, Prodi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ranah afektif. Apa sih definisi afektif? Nah, afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, minat, emosi, dan nilai yang ada di dalam diri setiap individu. Menurut beberapa ahli, afektif ini erat kaitannya dengan kognitif. Mengapa demikian? Karena semakin tinggi tingkat kekuasaan kognitif seseorang, semakin mudah untuk memperkirakan perubahan perilakunya. Jika ditinjau dari pembelajaran di kelas, hasil pembelajaran bisa berdampak pada perubahan tingkah laku peserta didik. Nah, selanjutnya efektif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Subjana, afektif yaitu berhubungan dengan sikap dan nilai. Yang kedua, menurut David R. Cradwell, afektif adalah perilaku yang memberatkan perasaan, emosi, atau derajat tingkat penolakan atau penerimaan terhadap suatu objek. Menurut Samsu Yusuf, afektif adalah tingkah laku yang mengandung penghayatan suatu emosi atau perasaan tertentu. Menurut Pophan, afektif yaitu ranah yang menentukan tingkat keberhasilan seseorang. Selanjutnya, taksonomi Bloom ranah afektif. Taksonomi Bloom dalam ranah afektif dikembangkan oleh Cradwell, Bloom, dan Masia pada tahun 1964 sebagai bagian dari klasifikasi tujuan pendidikan. Ranah ini berfokus pada perkembangan sikap, emosi, nilai, motivasi, dan respon peserta didik terhadap pembelajaran. Baik, ada 5 tingkatan taksonomi Bloom ranah afektif. Yang pertama, tingkatan yang paling dasar yaitu menerima. Tingkat ini merupakan tingkat dasar dalam ranah efektif di mana peserta didik mulai memperhatikan, mendengarkan, atau menyadari suatu fenomena atau informasi. Contohnya, siswa menunjukkan minat untuk mendengarkan penjelasan guru tentang organisme akuatik. Kemudian tingkatan yang selanjutnya itu menanggapi atau responding. Tahap ini, peserta didik mulai memberikan respon aktif terhadap suatu fenomena atau informasi yang diterima. Respon ini berupa partisipasi dalam diskusi, bertanya, atau melakukan suatu tindakan. Contohnya, siswa mengajukan pertanyaan atau berdiskusi tentang solusi masalah pencemaran. Kemudian tingkat yang ketiga yaitu menilai. Peserta didik mulai menghargai atau menilai suatu konsep, gagasan, atau fenomena tertentu. Nilai ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, siswa mengungkapkan keperhatian terhadap tingkat pencemaran di lingkungan sekitar. Nah, kemudian tingkat yang keempat yaitu mengorganisasi atau mengatur. Peserta didik mulai mengintegrasikan nilai-nilai yang mereka yakini ke dalam sistem kepercayaan sendiri serta mampu membandingkan dan mengorganisasikan nilai-nilai tersebut. Contoh, siswa membandingkan berbagai nilai seperti kemajuan industri versus perlindungan lingkungan. Selanjutnya, tingkat yang paling kompleks yaitu karakterisasi. Pada tahap tertinggi ini, peserta didik telah menginternalisasi nilai-nilai tertentu sehingga menjadi bagian dari kepribadiannya dan secara konsisten diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, siswa menjadikan gaya hidup ramah lingkungan sebagai bagian dari prinsip hidupnya, seperti mengurangi penggunaan plastik dan aktif dalam kegiatan konservasi alam.
Kemudian selanjutnya metode penilaian afektif. Ada beberapa metode penilaian afektif. Yang pertama, observasi langsung. Nah, guru mengamati dan mencatat sikap siswa selama pembelajaran. Contohnya apakah siswa aktif dalam diskusi atau pasif. Kriteria yang diamati itu kesopanan dalam berbicara, antusias dalam diskusi, serta kepedulian terhadap isu lingkungan. Selanjutnya, jurnal refleksi. Siswa menulis pengalaman dan sikap mereka terhadap suatu pembelajaran. Contoh, setelah belajar tentang organisme akuatik, siswa menulis bagaimana mereka bisa berkontribusi menjaga lingkungan. Kemudian guru menilai tingkat kesadaran dan internalisasi nilai melalui isi refleksi siswa. Yang ketiga, self-assessment dan per-assessment, yaitu siswa menilai diri sendiri atau teman mengenai sikap dan kerja sama mereka. Contoh, setelah kerja kelompok, siswa mengisi angket tentang kontribusi masing-masing anggota. Kemudian yang terakhir, wawancara atau diskusi. Guru bertanya langsung kepada siswa mengenai pendapat dan sikap mereka. Contoh, bagaimana pendapatmu tentang dampak organisme akuatik terhadap lingkungan? Nah, selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Ranah afektif dalam pendidikan mencakup sikap, nilai, motivasi, dan respon emosional peserta didik yang berperan penting dalam membentuk karakter serta meningkatkan keterlibatan dalam pembelajaran. Afektif berkaitan erat dengan kognitif karena pemahaman yang lebih tinggi dapat memengaruhi perubahan perilaku siswa. Menurut para ahli seperti Subjana, Kratwal, Samsul Yusuf, dan Popan, ranah afektif mencakup sikap, nilai, emosi, serta keberhasilan seseorang dalam menerima dan menerapkan pembelajaran. Taksonomi Bloom dalam ranah afektif terdiri dari 5 tingkatan, yaitu menerima, menanggapi atau responding, menilai, mengorganisasi atau mengatur, dan karakterisasi yang mencerminkan perkembangan siswa dari tahap penerimaan hingga internalisasi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menilai ranah afektif, metode yang digunakan meliputi observasi langsung, jurnal refleksi, self-assessment dan pre-assessment, serta wawancara atau diskusi yang membantu guru dalam mengukur sejauh mana siswa menginternalisasi nilai-nilai yang diajarkan dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.